Pengantar, kubuka kembali lembar-lembar masa, ketika hati belum teguh berdiri, ketika kehilangan menorehkan luka, membuat kaki goyah, jiwa tak berdaya, terombang-ambing dalam gelap yang membisu. Di saat itulah, dari kedalaman rapuh, mulai terdengar suara yang tak terdengar dunia, suara penghiburan yang lembut menyapa, suara janji yang menyejukkan jiwa, suara dari atas, dari Sang Maha Kuasa. Aku, seorang Muslim yang menapaki jalan iman, menulis puisi ini sebagai ungkapan hati, menggali hikmah dari kitab suci yang berbeda, Pengkhotbah, Mazmur, dan Yohanes yang kudus, yang mengajarkan tentang kerentanan dan harapan. Dalam bait-bait ini, ku rangkai doa dan renungan, menyatukan makna yang melampaui batas agama, karena di dalam kelemahan, ku temukan kekuatan, dan dari kegelapan, lahir cahaya yang abadi. Semoga puisi ini menjadi pelita, bagi siapapun yang sedang tersesat dan ragu, menuntun pada damai yang hakiki, membawa harapan dari suara yang datang dari atas sana. Dengan hati terbuka, ku persembahkan karya ini, sebagai saksi perjalanan jiwa yang penuh makna, dan sebagai pengingat bahwa dalam setiap luka, ada rahmat dan janji yang tak pernah pudar. Ada waktu untuk segalanya, juga untuk luka, ada waktu untuk mencinta, dan ada waktu untuk kehilangan. Hatiku pernah penuh harap, namun akhirnya sunyi yang menjawab. Di antara derai air mata yang tak bersuara, ku temukan sabda tua, untuk segala sesuatu ada masanya, kata pengkhotbah, dan aku terdiam. Jika cinta adalah musim semi, maka perpisahan adalah musim gugur yang mengajak daun-daun hati jatuh perlahan dalam keikhlasan. Namun di balik runtuhnya rasa, Mazmur bersenandung pelan, banyak kemalangan menimpa orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan aku pun percaya, bahwa luka ini bukan akhir cerita, bahwa dalam gelap pun, ada tangan Tuhan yang menyala. Ungkapan dari Mazmur 34 ayat 18 itu sangat dalam dan penuh penghiburan. Berikut contoh narasi yang menggunakan dan memperluas makna ayat tersebut secara reflektif. Ada saat dalam hidup ketika kata-kata manusia tak lagi cukup untuk menghibur. Ketika air mata menjadi bahasa jiwa, dan kesedihan mengendap seperti kabut yang tak kunjung sirna. Dalam kesunyian seperti itu, aku menemukan kekuatan dari firman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini bukan sekadar kutipan. Ia hidup, Ia hadir dalam detak jantung yang lambat, dalam napas yang tertahan oleh beban kehilangan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan tidak menjauh saat kita terluka, sebaliknya, justru dalam kepatahan itulah kehadirannya menjadi paling nyata. Tuhan tidak menuntut kita untuk kuat terlebih dahulu. Ia mendekat ketika hati hancur, ketika harapan terasa rapuh, ketika jiwa seperti pecahan kaca yang sulit disatukan kembali. Dan justru di sana, di antara reruntuhan itulah, Ia bekerja, menyelamatkan, memulihkan, menyatukan. Aku belajar bahwa patah hati bukan akhir dari segalanya. Ia adalah undangan diam-diam untuk mengalami Tuhan secara lebih dalam. Bukan karena aku layak, tetapi karena kasih-Nya tak pernah meninggalkan. Ketika hati ini retak dan jiwa seakan kehilangan arah, aku menemukan sebuah janji yang tak tergoyahkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Aku pernah berpikir bahwa di saat paling hancur, aku sendirian. Namun perlahan aku sadar, di dalam keheningan luka, justru di sanalah Tuhan mendekat. Ia tidak menunggu aku pulih terlebih dahulu. Ia hadir, bahkan saat air mata belum sempat kering. Kepedihan tak selalu hilang seketika, tapi kehadirannya membuatku sanggup bertahan. Di tengah kepatahan, aku tidak ditinggalkan. Aku justru dipeluk oleh kasih yang tak terlihat, namun sungguh nyata. Mengasihi dalam keheningan 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Refleksi, tidak semua kasih dinyatakan dengan kata. Ada kasih yang diam, yang tidak menuntut balasan, yang tidak banyak bicara, tapi hadir setiap hari. Aku mengenalnya dari seseorang yang memilih mencintai dengan keheningan, tanpa gembar-gembor, tanpa syarat, tanpa drama, hanya lewat tatapan, pengertian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ada masa ketika aku berpikir cinta harus dirayakan dengan kata-kata, pelukan hangat, atau kejutan-kejutan manis. Namun hidup mengajarkanku sesuatu yang lebih dalam, bahwa kasih sejati justru mengakar dalam diam yang setia. Kehadiran yang tak banyak bicara bisa jauh lebih berarti daripada 1000 janji yang tak ditepati. Doa dalam keheningan bisa jauh lebih kuat daripada nasihat yang terdengar keras.
bahkan air mata yang tak terlihat, yang jatuh dalam sunyi demi orang lain, bisa jadi bentuk kasih paling jujur yang pernah ada. Aku belajar mencintai bukan untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Dan ketika akhirnya kepergian merenggut sosok yang diam-diam mencintaiku sepanjang waktu, aku menyadari, kasih yang tulus tetap tinggal, bahkan ketika suara tak lagi terdengar. Penutup reflektif, kasih dalam keheningan bukanlah kasih yang lemah, ia adalah kasih yang dewasa, yang memilih bertahan ketika kata-kata tak lagi cukup. Mungkin kita tak selalu bisa berkata, "Aku mencintaimu," setiap hari, tapi kita bisa tetap hadir, menjadi tangan yang menopang, mata yang mengerti, dan hati yang bersedia memaafkan. Sebab Tuhan pun, seringkali, mengasihi kita dalam keheningan. Ia tidak selalu berbicara dengan suara guntur, ia hadir dalam desir angin, dalam detak jantung, dalam damai yang tak terjelaskan, dan di sanalah kita belajar, mengasihi dalam keheningan adalah bagian dari kasih yang kudus. Ketika cinta pergi, tapi tak pernah hilang. Mazmur 56 ayat 8, Engkau telah menghitung sengsaraku, air mataku kau tampung dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Refleksi, ada dua luka yang tak pernah benar-benar sembuh, kehilangan belahan jiwa, dan kehilangan darah daging sendiri. Ketika istriku pergi, bukan karena pilihan, tetapi karena penyakit, hatiku seolah ikut dikuburkan bersamanya. Ia bukan hanya pasangan hidupku, tetapi tempat pulang, teman dalam doa, dan cermin kesabaran yang tak tergantikan. Lalu kehilangan anak, yang bahkan belum sempat kupeluk lebih lama, hanya beberapa hari di dunia ini, adalah luka lain yang tak bisa dituliskan dengan kata. Aku duduk di depan nisan mereka, tidak membawa banyak doa panjang, hanya diam. Dan dalam diam itu, aku mendengar kehadiran Tuhan. Aku tahu sakitmu. Aku melihat air matamu. Aku tidak akan membiarkan luka itu sia-sia. Tidak semua kehilangan harus dimengerti. Tapi semua kehilangan, bila dibawa kepadanya, bisa menjadi kekuatan. Istriku, yang dulu mendekapku dalam sabar, kini seperti menjadi doa yang diam di langit. Anakku, yang sempat hidup sebentar di dunia, kini seperti cahaya kecil yang menuntunku untuk tidak menyerah pada harapan. Cinta mereka tetap tinggal, meski wujudnya tak lagi bisa kusentuh. Penutup reflektif, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari duka. Tetapi Ia berjanji untuk hadir di tengah duka itu. Ia menampung air mata kita, bukan untuk disimpan, tetapi untuk disucikan. Kehilangan yang kita tanggung hari ini, bukanlah akhir dari cerita kasih. Cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan, menjadi doa, menjadi semangat untuk hidup dengan lebih bermakna, hingga hari kita dipertemukan kembali, dalam waktu Tuhan.